Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Saya ucapkan kepada peserta didik baru kelas 10 IPA. Selamat berjumpa dengan saya. Semoga kalian semua sehat walafiat. Selalu siap dalam menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada kelas 10 IPA, yaitu selamat datang di SMA 77 Jakarta. Selamat belajar, selamat berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua sukses dalam meraih cita-cita kalian, amin. Saya ingin sekali berjumpa dengan kalian melalui tatap muka. Saya ingin melihat wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantik kalian. Tapi situasi ini atau tetapi situasi saat ini yang mengharuskan saya dan kalian tak dapat berjumpa di kelas. Dekat di hati, jauh di mata. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Pak Ibnu Humaydi. Panggil saja Pak Ibnu. Saya mengajar bahasa Indonesia. Kemudian HP dan email saya kalian bisa dilihat dari layar monitor. Demikianlah perkenalan saya. Semoga saya dan kalian dapat saling menghargai, saling menghormati, saling membuka hati untuk tetap konsisten dalam belajar dan mengajar. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, siapkan buku catatan dan tidak mencampurnya dengan pelajaran lain. Jadi catatan tersebut hanya khusus untuk bahasa Indonesia. Yang kedua, meminjam buku dari perpustakaan SMA 7 Jakarta, buku bahasa Indonesia terbitan Kemendikbud, dan pihak sekolah sudah menyiapkan buku tersebut dan siap meminjamkan buku itu kepada kalian. Yang ketiga, memiliki buku latihan soal, yaitu Mandiri Bahasa Indonesia untuk kelas 10 karangan Sobandi, penerbit Erlangga. Kalian bisa meminjam buku ini ke kakak kelas kalian yang telah naik ke kelas 11. Yang keempat, mengikuti gaya belajar dengan tertib. Yang kelima, mendiskusikan materi ketika menemukan kesulitan baik antar individu, antar kelompok, dan dengan guru dan studi. Yang keenam, mengikuti ulangan, baik ulangan harian, latihan soal online melalui program Moodle atau via WA atau via email. Dan seperti biasa, perlu saya sampaikan bahwa di SMA 77 sudah memiliki program seperti itu. Yang ketujuh, mengerjakan tugas dengan baik dan lengkap. Dan yang kedelapan, perlu kalian ketahui bahwa KKM untuk bahasa adalah 75. Jadi kalau kalian di ulangan memperoleh nilai di bawah 75, maka wajib mengikuti program remedial. Selanjutnya, perlu saya sampaikan kepada kalian, sepanjang semester 1 ini ada beberapa kompetensi yang harus kalian kuasai. Di antaranya menulis teks lapor hasil observasi. Kemudian mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi teks eksposisi. Yang keempat, menganalisis struktur teks dan teks lapor hasil eksposisi lihat dari segi aspek kebahasaan. Yang kelima, teks anekdot. Yang keenam, struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang ketujuh, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat. Yang kedelapan, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan teks cerita rakyat. Yang kesembilan, mengidentifikasi butir-butir penting dari buku non-fiksi atau buku pengayaan. Dan yang terakhir, menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Itulah kompetensi yang harus kalian kuasai di semester 1 ini. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke pertemuan pertama, yaitu tentang laporan observasi dengan topik si pokok laporan hasil observasi. Di awal saya lupa tadi
tidak berdoa, mohon maaf, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa kemudahan, keberkahan, dan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Yang beragama Islam baca bismillah, yang di luar agama Islam disilakan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi, pertemuan pertama adalah tag lapor hasil observasi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi tag lapor hasil observasi. Yang kedua, menginterpretasi isi tag laporan hasil observasi. Adapun fokus materi kita adalah pernyataan umum. Yang kedua, hal yang dilaporkan. Yang ketiga, deskripsi bagian. Yang keempat, deskripsi manfaat. Dan yang kelima, maksud isi teks. Dalam laporan observasi, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa dalam laporan observasi ada fakta, ada konsep, ada prinsip, dan ada prosedur. Penjelasannya adalah bahwa tag laporan hasil observasi merupakan sebuah tag yang disusun dengan tujuan menyampaikan informasi kepada pembaca. Nah, di penjelasan materi ini saya sudah membuat kolom yang diisi satu teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan. Ada 3 paragraf. Kalian perhatikan. Paragraf pertama, saya bacakan, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki banyak bentuk dan jenisnya. Berdasarkan bijinya, tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Penjelasannya berisi pernyataan bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki banyak bentuk dan jenis. Strukturnya adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Pada paragraf kedua, tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang berbiji tunggal atau berkeping satu. Tumbuhan jenis ini memiliki ciri-ciri batangnya tidak berkayu dan tidak bercabang. Daunnya panjang, bertulang sejajar, dan akarnya serabut. Contoh tumbuhan monokotil adalah padi, jagung, sawit, kelapa, pisang, vanili, dan bunga matahari. Tumbuhan monokotil pada umumnya berukuran kecil daripada tumbuhan dikotil. Hampir semua jenis tumbuhan monokotil sangat berguna bagi manusia, seperti sebagai sumber pangan, bahan baku industri, dan zat pewarna. Penjelasannya bahwa paragraf kedua berisi ciri-ciri tumbuhan monokotil dan kegunaannya bagi manusia. Dan strukturnya dalam tag laporan hasil observasi adalah deskripsi anggota yang dilaporkan. Yang ketiga, atau paragraf ketiga, sekelompok tumbuhan selanjutnya adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah kelompok tumbuhan yang bijinya berkeping 2. Dua keping tersebut akan menjadi sepasang daun ketika proses kecambahan. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang lebih banyak ditemui karena jumlahnya banyak dan ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan tumbuhan monokotil. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan dikotil adalah batang berkayu. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan Adapun ciri-ciri dari tumbuhan dikotil adalah batangnya berkayu, keras, dan memiliki cabang. Daunnya beragam, seperti lebar, bundar, majemuk, dan bertulang menyirip. Akarnya tunggang dan kuat menusuk tanah. Tumbuh-tumbuhan yang termasuk kelompok ini contohnya adalah pohon beringin, pohon apel, jeruk, mangga, pohon jati, waru, dan sebagainya. Nah, ketiga ini masuk ke deskripsi bagian anggota yang dilaporkan. Struktur teks
lapor hasil observasi adalah pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi anggota yang dilaporkan. Dan yang ketiga adalah deskripsi bagian anggota yang dilaporkan. Selanjutnya, terang penting dari teks yang di atas yang ada dalam kolom tersebut adalah tag di atas masuk tag lapor hasil observasi karena didahului dengan pernyataan umum yang berisi klasifikasi atau mengelompokkan. Yang kedua, penggunaan kata adalah. Jadi cirinya ada kata adalah dan ada kata diklasifikasikan. Pada paragraf pertama merupakan identitas pernyataan umum. Ini sebagai ciri strukturnya. Yang ketiga, penggunaan kata ciri, manfaat, bentuk, ukuran, dan contoh. Pada paragraf kedua dan ketiga merupakan identitas deskripsi bagian atau anggota yang dilaporkan. Yang keempat, kedua paragraf tersebut berisi deskripsi tumbuhan monokotil dan dikotil sebagai deskripsi bagian objek yang dilaporkan. Yang kelima, tes laporan observasi menggunakan struktur generik, yaitu pernyataan umum diikuti dengan deskripsi bagian. Penting berikutnya adalah apa yang disebut dengan pernyataan umum atau klasifikasi adalah sebagai pembuka teks. Jadi seperti kalian lihat pada paragraf pertama tadi, bagian ini berisi klasifikasi atau definisi tentang objek yang akan dilaporkan. Berikutnya, deskripsi bagian atau anggota yang dilaporkan adalah bagian ini berisi penjelasan anggota atau bagian-bagian yang telah diklasifikasi tersebut berdasarkan bentuk, sifat, dan ciri umum objek yang dilaporkan. Maka struktur laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum atau definisi definisi umum. Itu bagian pertama. Aspek yang dilaporkan atau deskripsi per bagian kedua, dan deskripsi manfaat. Itu bagian ketiga. Kemudian kita simpulkan bahwa laporan hasil observasi termasuk ke dalam ragam teks berbasis fakta. Jadi yang namanya laporan hasil observasi bertolak dari hasil pengamatan. Maka yang disodorkan kepada pembaca adalah fakta. Jadi ketika kita membuat teks laporan hasil observasi, maka wajib dibangun dengan fakta. Yang kedua, bersifat faktual. Berkaitan dengan yang pertama tadi, bersifat faktual, artinya bersifat fakta. Tanpa fakta bukan laporan hasil observasi namanya. Yang ketiga, berfungsi memberikan wawasan atau pengetahuan kepada pihak tertentu tentang suatu fakta yang ada di dalamnya. Jadi fungsi lapor hasil observasi adalah untuk menambah pengetahuan pembacanya. Ketika dia membaca tentang tumbuhan, maka si pembaca akan memperoleh tentang tumbuhan. Contoh tadi, monokotil dan dikotil. Kalau topiknya tentang dunia binatang, misal kita mengambil gajah, topiknya tentang gajah, maka si pembaca akan memperoleh informasi tentang itu. Yang empat, sebagai sumber pengambilan kebijakan berdasarkan fakta observasi. Jadi berdasarkan, kalau kita melakukan pengamatan terhadap sesuatu, maka dapat dijadikan sumber pengambilan putus kebijakan oleh si pengambil kebijakan tersebut. Sehingga hasil lapor observasi kena berdasarkan fakta, maka kebijakan pun harus valid, harus sesuai dengan fakta itu sendiri. Sebagai alat pembuktian pendokumentasian, tulisan adalah dokumentasi. Ketika kita melakukan observasi tentang sesuatu, maka kita gunakan fakta sebagai sumber bahan kita, lalu kita tuliskan sebagai bukti pendokumentasian tentang itu. Berikutnya saya berikan sekedar latihan untuk kalian untuk mencoba kemampuan kompetensi kalian. Itu kita ambil tentang komodo. Silahkan kalian baca ini, ada setelah dibaca dan jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kelompok paragraf tersebut berdasarkan strukturnya. Kelompokkan paragraf tersebut berdasarkan strukturnya. Mana yang disebut, mana strukturnya yang sesuai dengan struktur teks lapor hasil observasi yang ada di teks tersebut. Yang kedua, tuliskan maksud tujuan teks tersebut, apa maksudnya. Yang ketiga, hal-hal apa saja yang dilaporkan dalam teks tersebut. Yang keempat, apakah teks tersebut sudah dapat disebut teks laporan hasil observasi? Kalian jelaskan. Nah,
sebagai tip untuk kalian untuk paham benar tentang bagaimana atau apa teks laporan hasil observasi. Bisa kalian membaca berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari buku Kemendikbud, atau bisa dari berbagai buku rujukan bahasa Indonesia, atau dari surat kabar, dari majalah, dan sebagainya. Sekarang banyak sumber sekali untuk kita belajar. Sehingga barang siapa yang banyak baca, biasanya banyak pengetahuan. Jadi, teks observasi tujuannya adalah menambah wawasan. Maka kalau kita ingin membuat teks laporan hasil observasi, kita wajib membaca contoh-contoh teks laporan hasil observasi. Dan kita analisis, dan kalian analisis strukturnya, tujuannya, dan sebagainya. Sehingga kalian mahir dalam membuat teks laporan hasil observasi. Demikian, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau bicara saya terlalu cepat. Dan kapan-kapan saya ingin berjumpa dengan kalian. Saya ingin melihat wajah kalian. Saya ingin bertegur sapa dengan kalian. Saya ingin lihat senyum kalian. Mudah-mudahan kita semua sehat dan kita bisa berjumpa di kelas insya Allah nanti. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.